Halo folks, balik lagi di Arwa Talks. Oke, di video kali ini saya Agung kembali sendiri menemani kalian semua karena Rudinya masih ada kegiatan di luar kota. Kalau kemarin luar kota mungkin ini kayaknya sampai ke desa-desa, jadinya agak lama dia nyampenya Kendari ya. Karena konten yang kita yang agak padat dan sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman jalan saya yang biasa bertanya sejak kapan saya bisa seperti ini dan kenapa bisa bla bla bla. Nah, di momen ini saya akan menceritakan lah awal mulanya kenapa saya bisa ada gift seperti ini, atau kelebihan yang lebih dari beberapa orang yang lain lah. Yang pertama, jadi dulu itu saya waktu saya di Makassar itu sekitar tahun 2011-an. Saya kuliah di Makassar, ada teman saya sama kakaknya ingin menemui orang di Parepare yang kebetulannya dia anak muda yang punya kelebihan juga cukup lumayan lah. Kedatangan teman saya sama orang tuanya ini untuk membawa tantenya yang dalam artian agak sulit mendapatkan jodoh ceritanya. Nah, saya diikutkan lah, dalam artian supir lah, mengantar mereka. Kebetulan saya belum pernah ke Parepare pada saat itu, jadi saya ikut sampai di sana. Setelah tantenya yang diobati, orang tua teman saya itu kayak meminta apa ya, kalau misalnya kayak minta bantuan sama anak muda yang pintar sana yang di Parepare. Dia bilangnya begini, bisa tidak kalau Agung dikasih sedikit kelebihan yang kita punya, yang Anda punya maksudnya. Jadi kalau misalnya ada temannya Agung yang sakit perut atau masuk angin, bisa diobati, ceritanya seperti itu pertama. Tapi terus sebut saja Ipul lah, memang namanya Ipul. Terus Kak Ipul ini bilangnya, apa yang saya mesti mau ajarkan? Ini anak sudah bisa sebenarnya. Terus saya kaget, saya bisanya apa? Padahal saya kan sama sekali tidak tahu apa-apa dalam dunia gaib seperti ini. Terus diajarkanlah sore itu sebenarnya sore itu saya disuruh beli tasbih sama gelang tangan yang terbuat dari kayu di pasar sore. Terus ada sedikit yang dia isi bacaan di tasbih itu. Kemudian sudah, cuma dia bilang kalau sholat nanti usahakan pakai, tapi kalau untuk masuk kamar mandi semua dilepas. Jadi dulu saya masih zaman rock and roll mungkin ya, saya masih pakai gelang-gelang besi putih segala macam, kalung, disuruh buka semua yang berbau besi putih pada saat itu. Disuruh duduk, disuruh zikir, disuruh duduk, tutup mata, zikir. Pas saya zikir, terus ada sosok yang saya rasa masuk di dalam tubuh saya. Tapi saya masih bisa kontrol. Jadi duduk zikir itu tangan saya itu menggenggam begini. Ada istilahnya kalau orang Makassar itu ada duduk apa namanya, pokoknya menggenggam seperti ini. Nah, itu saya masih rasa saya, tapi yang sebelah itu sudah bukan. Jadi Kak Ipul ini berusaha berkomunikasi sama pengikut saya, ceritanya yang ikuti saya. Terus pada saat dia komunikasi bla bla, dia sudah tahu maksudnya apa. Terus kebetulan saya juga yang ngikuti saya itu, yang menjaga saya, masih satu kerajaan sama Nyi Roro Kidul. Jadi makanya kebetulan saya juga ada darah Jawa, makanya kalau sebenarnya di daerah pantai selatan itu, meskipun saya memang belum pernah ke sana, tapi dulu saya sempat tahu semua lokasi titik-titik yang ada di sana. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba saya tahu semua daerah sana. Setelah Kak Ipul itu pulang kembali ke Parepare, saya komunikasi lewat telepon. Dia mengajarkan lah kalau memang kau mau diajarkan bertahap, tapi intinya kita dulu yang mau. Tapi pada saat itu saya masih galau antara mau ada perasaan something baru, something new yang saya rasa, sama takut juga sama makhluk-makhluk halus seperti itu. Momennya pada saat saya
putus, ada sama pacar saya dulu. Nah, pas momen-momen galau itu, jadi si Kak Ipul ini mengajarkan saya untuk bertahan lah, jangan terlalu, kalau sekarang orang bilang jangan terlalu bucin lah, jangan terlalu galau jadinya. Jadi saya diajarkan, kau tahajud, sebut namanya, terus kalau memang kau betul-betul masih mau sama dia, terus kau akan di salat tahajudmu itu akan ditunjukkan lah langkah ke depanmu bagaimana. Dan setelah tahajud untuk pertama kalinya pada saat itu, saya lihat sosok yang mengikuti saya beserta ajudan-ajudannya di belakang. Jadi saya sholat itu di depan, setelah sholat kan baca doanya itu di depan saya itu ada sosok yang mengikuti saya, wujudnya tuh kakek-kakek bersorban, pakai songkok kerucut agak tinggi. Di belakang kiri kanan itu ada sekitar 2 kiri 2 kanan, jadi 4-5 lah sama dia yang sempat terlihat sama saya. Saat itu saya takut, betul-betul takut, karena ini momen pertama kali saya lihat makhluk-makhluk seperti ini, dan takutnya itu sampai terasa di dada. Maksudnya kayak kita dinasehatin sama orang yang tua sekali dengan nasihat-nasihat yang santun. Jadi kita takut karena orang itu lebih tua, kita menghargailah ceritanya, tapi enaknya itu cara penyampaiannya untuk kita bisa survive itu bagus pada saat itu. Ya, awal mulanya seperti itulah. Setelah saya lumayan tahu tentang dunia gaib seperti itu, saya sering dilatih lah sama Kak Ipul sama temannya pada saat itu. Dilatih dalam tanda kutip, kita di Makassar itu kayak biasa duduk di Pantai Losari kalau sore, terus kita bisa menerka-nerka ini orang ini lagi pikirkan apa segala macam, lagi ada masalah apa. Misalnya saya mau cari tahu Rudi ini lagi apa di sana luar kota, itu saya dulu sempat bisa secara jelas menjelaskan detailnya segala macam, dan cepat pada saat itu, karena mungkin masih baru, masih sangat peka lah. Kenapa saya mau mendalami ceritanya kehidupan saya mau menerima seperti ini? Pertama itu sebenarnya saya cuma mau cari tahu sih sebenarnya kenapa saya yang terpilih untuk mendapatkan kelebihan seperti ini. Saya cari tahu silsilah keluarga saya, ternyata tidak dapat. Saya cari tahu sama saya berusaha flashback lagi, mungkin ada kejadian yang saya tidak sadari, tiba-tiba ada yang nempel di saya, ternyata tidak dapat juga mentok. Dan saran teman, info dari teman, memang kita yang punya kelebihan seperti ini cuma bisa disyukuri, tidak bisa kita tolak memang. Jadi pada saat itu saya diajarkan terus menerus sampai pada saat titik itu ada syuting ada syuting stasiun TV di Makassar. Konsepnya itu yang kita penelusuran di daerah-daerah tertentu dengan mediator segala macam, sambil diceritakan apa kejadian masa lalu di daerah tersebut. Itu saya sempat ikut, tapi pada saat mungkin karena masih baru, jadi pada saat syuting itu ndak terlalu diperbolehkan untuk mendekat. Tapi waktu briefing itu ustadznya sempat bilang sebenarnya saya bisa, hanya fisik saya yang belum kuat gitu. Jadi makhluk yang saya punya itu sudah bisa sebenarnya, hanya mungkin saya kurang asa. Jadi belum dibolehkan untuk terlalu mendekat pada saat syuting. Di dunia seperti ini sebenarnya ada plus minusnya lah. Ada kelebihan yang kita punya itu ada plus minusnya. Plusnya itu saya jadi banyak tahu dulu ya. Saya jadi banyak tahu hal-hal yang mungkin orang tidak akan tahu. Jadi kalau misalnya dulu saya bisa tebak-tebak, bukan tebak-tebak judi ya, maksudnya saya bisa tebak-tebak ini kayak bapak saya ada kerjaan proyekan, saya bisa tahu tanggal sekian itu dia akan deal sama orang ini dan sebagainya. Terus saya bisa tahu apa yang kegelisahannya orang itu kalau dia cerita, saya bisa tahu. Terus banyak lah yang mungkin orang pikir
dari mana saya bisa tahu itu saya tahu semua. Banyak lah, mungkin tidak bisa saya jelaskan semua. Minusnya pertama-tama, kalau saya dari minus yang sampai sekarang masih terasa itu, setiap saya menjelaskan tentang makhluk halus itu rata-rata makhluk halus itu ngikutinnya sampai sebelum tidur biasa. Jadi kalau sudah, kebetulan di kamar saya juga ada penghuninya, jadi kalau sudah mau tidur biasanya itu kayak makhluk halus yang biasa saya cerita itu cuma berdiri di samping kasur saya, melihat saya baring, kayak cuma memantau saya, setelah itu hilang. Jadi mengikuti saya. Kalau saya cerita di luar seperti ini, mereka mengikut sampai di kamar. Pas masuk kamar sebentar, cuma lihat saya baring, sudah, habis itu hilang. Dan itu sampai sekarang masih terasa. Kalau minus keduanya sih paling begini. Dulu saya jarang tidak terlalu aktif sama kehidupan kampus ya, maksudnya organisasi seperti itu. Tapi saya punya kelebihan, bukan kelebihan, tapi saya tahu kalau orang ceritain kita dari belakang seperti itu. Dan itu yang saya rasa tidak nyaman. Makanya saya berusaha keluar dari dunia seperti ini dulu. Jangan anggap saya lebih lah dari kalian. Saya ingin kalian anggap sama seperti orang-orang pada umumnya. Jadi saya tidak mau dianggap, kalau misalnya nongkrong kayak dulu, teman-teman saya dulu kalau nongkrong itu tiba-tiba kalau saya ngelamun atau melihat fokus di satu titik itu mereka parno. Jadi saya tidak nyaman juga. Maksudnya kalau bisa anggap saya seperti teman-teman kalian yang biasa lah, kayak tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau ada permasalahan kalian yang mungkin bisa saya bantu, saya akan bantu. Terus kalau buat teman-teman yang punya kelebihan seperti saya juga, mau cerita di sini, sharing lah segala macam, boleh. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lebih intim, mungkin lebih private untuk ke saya, bisa juga sebenarnya. Ya buat para followers kalian yang punya cerita atau kisah-kisah mistis yang ingin terungkap mungkin atau lebih jelas, atau ingin kita jelaskan lebih jelas, bisa komen di bawah atau DM di Instagram kami di @volky.talky. Dan insya Allah apa yang kita ceritakan ini berdasarkan fakta apa yang saya rasa dan alami ya.